Halo warga sipil sekalian, langsung aja ini hari Minggu ya. Dan rencananya gue mau tayangin hari ini juga. Jadi Sabtu kemarin waktu gue lagi pedal, atau gue lagi family time, itu handphone gue berisik banget. Dan sumber keberisikan itu dan sumber kehebohan itu datang dari TikTok, teman-teman. Ya, jadi bukan karena gue ngupload konten baru atau gue bikin satu saga baru, bukan. Karena ada satu orang bikin video dan seluruh penggemarnya, seluruh penontonnya itu nge-tag gue dengan kata-kata oke juga gitu loh. Sampai-sampai menyentuh hal yang seharusnya tidak mereka sentuh, yaitu keluarga gitu. Di DM orang-orang terdekat gue. But ya fine. Kalau emang segitu maunya gue bahas, ya gue bahas gitu teman-teman. Videonya apa? Videonya itu datang dari orang yang pro kejaksaan dan pro pengadilan atas kasus Tom Lembong. Jadi dia ngejelasin emang Tom Lembong harusnya dipenjara. Tadi bentuk kontennya. Sekarang siapa yang buat kontennya? Yang buat kontennya kalau nggak salah namanya, tunggu bentar. Udah gue catat. Namanya Ahmad Alimuddin. Koreksi kalau gue salah. Dan nama akunnya Bang Alim. Jadi gue manggilnya Bang Alim ya. Ya bener, nama akunnya Bang Alim, ada bangnya. Jadi lu bikin akun, lu bikin nama Ferry, Bang Ferry, nah kayak gitu. Dari postingan-postingan beliau sendiri ya, jadi dia nge-collab organisasinya. Organisasinya itu namanya RPJM. Bukan, itu pakai J. Berarti RPGM. RPGM ini relawan pendukung Gibran Milenial awalnya. Terus berubah nama jadi Rakyat Prabowo Gibran Milenial. Terus sekarang jadi apa nih? Rumah Perjuangan Generasi Maju. Jadi ada afiliasi politik lah, Waketum Relawan Gibran. Tapi teman-teman, kita jangan skeptis karena beliau sendiri sudah mengutarakan netralitas ya di komennya seperti ini. Jadi ya kita kasih benefit of the doubt lah, ya kan. Berarti beliau memang mencoba objektif dan netral dari video yang dia sampaikan dan argumentasi yang dia susun. Jadi tanpa berpanjang-panjang lagi, mari kita bahas satu persatu dan kita kupas satu persatu. Anyway, akunnya nanti gue taruh di deskripsi dan kolom komentar, jadi teman-teman bisa nilai sendiri ya. Let's go. Kenal bilang begini, kata USD. Enggak, gue nggak terkenal. Itu nggak salah. Nah, sekilas kedengarannya rasional, tapi tunggu dulu. Apa iya laporan USD itu benar-benar membela Tom atau justru malah memberatkannya? Mari kita bahas. Pertama, isi laporan USDA per April 2017 mengatakan 1. Produksi tebu kita naik 28 juta ton, 2. Produksi Laporan USDA per April 2017. Kalian dengarkan itu? Per April 2017. Laporan USDA, oke. gula putih lokal naik 2,05 juta ton dan bahkan diproyeksikan 2,2 juta ton di tahun berikutnya. Oke, gue sampai sini dan langsung aja gue bahas. Ini kesalahan paling fundamental dan paling fatal dalam sebuah perdebatan atau dalam menyusun argumentasi. Dalam ini nggak boleh sama sekali, teman-teman. Kesalahannya bukan cuman salah data, bukan cuman salah argumentasi, bukan cuman salah struktur. Kesalahannya kesalahan paling mendasar. Baca, tulis, hitung. Ini datanya udah ada, runutannya udah jelas, udah dibantu lagi dibikin komparasi. Lu bacanya salah. Tom Lembong menjabat Mendak itu 2015 sampai 16. Pertengahan 2015 sampai pertengahan 2016. Lu mulai video ini dengan data April 2017. Next slide-nya, lu ngasih data marketing years USDA 2016/2017. Lu komparasikan dengan data USDA marketing year 2017/2018, Mei 2016 sampai 2017. Wow. 2. Produksi gula putih lokal naik 2,05 juta ton. Dan yang gue heran, pendukungnya mendukung lagi. Wah, ini udah lengkap banget, ini udah terstruktur banget, udah bawa data segala macam. Lo bisa lihat kolom komentarnya ya, gue nggak bohong, beneran kayak gitu loh. Ferry Irwandi mana ngerti ginian, keren banget, ini baru ngomong pakai data. Jadi ketika kalian melihat video ini dan kalian menonton videonya, ada satu pertanyaan yang mungkin nggak akan pernah terjawab di gue. Ini apakah penontonnya menyesatkan dan memprovokasi sehingga idolanya jadi terlihat bodoh, atau idolanya dengan ketidaktahuannya, dengan segala kepercayaan dirinya membuat penonton dan pendukungnya makin bodoh? Gue nggak ngerti yang mana. Tapi yang jelas ini fatal banget ya. Jadi cara baca datanya itu kalau lo lihat laporan USDA 2017/2018 itu berarti marketing year on 2017 sampai 2018. Gitu teman-teman.
Dan terakhir, impor raw sugar tetap tinggi, 3,5 juta ton. Refined sugarnya setara dengan 300.000 ton. Artinya apa? Stok kita cukup, produksi kita naik, tapi harga malah naik dan izin impor tetap digelontorin. Kedua, relasi US. Mas, stoknya cukup dari mana, Mas? Ini kan Masnya sendiri yang bilang. Produksi kita 2 juta ton, kebutuhan kita 5 juta ton sekian. Itu cukup dari mana? Kebutuhannya 5,7, produksinya 2 juta ton. Balik lagi, gue kira di awal udah paling parah. Ini nih, calistung yang harusnya diajarkan ke anak TK. Kamu butuh 5,7 juta, nak. Kamu cuma punya 2 juta. 3 jutanya kamu dapat dari mana? Berarti itu namanya nggak cukup, nak. Itu namanya defisit. Terjadi, dia kasih izin impor sugar ke 8 perusahaan swasta tanpa rekomendasi Kementerin, tanpa rakortas, dan bukan lewat BUMN. Oke, ini keliru banget. Soal rakortas itu udah terjadi berkali-kali juga. Silahkan kalian cek di googling, ada websitenya juga, ada laporan beritanya juga, dan lain sebagainya. Jadi dibilang tanpa rakortas itu sangat-sangat menyesatkan publik. Satu, kedua, tidak sesuai peraturan dan tidak melibatkan BUMN ya. Di Permendagri, silahkan dicek, 117 tahun 2015. Itu dijelaskan tuh di pasal 5-nya tuh. Nah, penjelasannya seperti ini. Pemerintah kan pengen ngeimpor gula kristal merah atau gula mentah. Nah, di aturan yang ada di Republik ini, gula kristal merah atau gula mentah itu tindakan impornya atau kegiatan impornya cuma bisa dilakukan oleh perusahaan industri dengan izin tertentu atau spesifikasi tertentu. Yang mana artinya kalau di situ dikatakan hanya bisa dilakukan, berarti BUMN nggak boleh impor gula mentah. Di sisi yang lain, kalau ngimpor gula jadi atau kristal putih, cuman BUMN yang bisa. Perusahaan nggak bisa. Nah, kenapa bukan gula kristal putih yang diimpor waktu itu? Karena ada mas yang namanya matematika model. Ada namanya perhitungan ekonomi. Kalau yang diimpor gula putih waktu itu, ya mas, harganya bisa jauh lebih mahal lagi. Jadi justru ketika impor gula mentah itu dilakukan dengan BUMN, maka Pak Tom Lembong berarti menyalahi aturan Permendag 117 tahun 2015 yang saat keputusan itu diambil, itu masih berlaku dan tidak dicabut. Paham ya sampai sini? Yang bisa dicek sendiri itu. Dan ini yang justru jadi paradoks dan keanehan terbesar dalam kasus ini sebenarnya. Padahal undang-undang dan perpres bilang harus ada rekomendasi formal dan mekanisme resmi lintas kementerian. Artinya USDA itu justru menguatkan posisi jaksa. Tidak ada urgensi besar, tapi izin tetap diterbitkan. Bahkan harga gula. Gini, nggak apa-apa, kita nggak usah marah-marah, kita santai aja. USDA menguatkan posisi jaksa. Nah, posisi jaksa awal masih ingat nggak? Tom Lembong ditangkap karena melakukan impor saat ketersediaan gula surplus. Balik lagi, calistung sederhana, baca tulis itu. Jaksa bilang, Tom Lembong dipenjara, ditangkap, dipidana, ditersangkakan karena dia melakukan impor Pak Tom ini ketika stok gula kita surplus. Itu awal kasusnya. Terus laporannya USDA membuktikan bahwa apa yang disampaikan kejaksaan kalau stok itu surplus salah nih ternyata. Nggak surplus loh Pak Kejaksaan. Ini loh kurang loh stok gula Anda. Anda masih butuh impor loh. Jadi ini lucu banget. Nggak turun, yang ada malah naik. Dan disinilah rakyat tetap sengsara. 3. Mas, kenaikan harga yang Mas bilang di video itu kenaikan harga April 2017, Mas. Yang 14.000 April 2017. Masa diulang-ulang lagi? Aduh. Harusnya sih dari salah data tadi. Mengutip apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud sebelumnya bahwa waktu itu Presiden sudah perintahkan untuk tidak impor. Jadi kalau masih impor tanpa rekomendasi, yaitu melanggar prosedur. Nah, Oke. Ini bisa diuji lagi di mana Prof. Mahfud ngomong, silakan teman-teman cek. Tapi intinya kan kita basisnya dokumen formal ya. Di Permendag 117 tahun 2015 pasal 2 itu udah kejawab loh. Nggak ada tuh namanya impor dilarang. Yang ada impor dibatasi. Calistung sederhana lagi mas. Dibatasi dan dilarang tuh berbeda loh. Anda dibatasi dan Anda dilarang itu berbeda loh. Nah itu yang menurut dokumen formal ya. Paham kan? artinya ini bukan soal niat baik, tapi ini soal tata kelola kekuasaan. Tata
kekuasaan. Mas, kalau memang Mas punya pet untuk jadi politisi, jangan pernah lagi pakai kata itu. Mungkin bisa diganti dengan tata kelola birokrasi atau tata kelola administrasi. Keempat, menanggapi argumentasi Wah. influencer yang terkenal dan kalian selalu anggap jadi panutan itu. Kayaknya bukan gua, tapi it's okay. Pertama, produksi cuma 2 juta ton, kebutuhan 5,7 juta ton. Jelas kita defisit. Kedua, dia bilang gula rafinasi hanya bisa diimpor lewat swasta, bukan BUMN. Ketiga, industri makanan butuh pasokan. Kalau nggak impor, ya mati. Keempat, Tom itu bukan maling, cuma menolong industri. Nah, semua itu pada dasarnya benar. Iya, berarti nggak ada yang salah dari argumen gua kan? Tapi hukum itu bukan soal niat baik, Bung. Teman-teman denger kan dari 5 poin atau 4 poin yang gue bilang, gue ngomong soal niat baik gak? Terus, ya argumen dia benar. Tapi ini bukan soal niat baik. Kalian pasti udah dengar strawman, red herring, or ya logical fallacy banyak banget dengar. Enggak, gue nggak mau pakai bahasa itu. Ini kalian nggak pernah belajar pun kalian. Ini gue ngejelasin 4 nih. Dia pun bilang semuanya benar, tapi ini bukan cuma soal niat baik. Mind blowing. Lucu banget. Yang dilanggar, USDA bukan membela Tom, justru membuktikan bahwa impor itu tidak mendesak. Tapi USDA itu membuktikan impor tidak mendesak. USDA itu menjelaskan data kalau produksi Indonesia cuma 2,2 juta ton, kebutuhannya 5,2 juta, maka harus dilakukan impor. Nah, itu yang dibilang USDA. tetap dijalankan tanpa mekanisme yang sah sesuai dengan undang-undang dan Perpres atau peraturan presiden. Tapi gimana menurut kalian? Oke, udah itu respon gue yang kalian minta. Jadi di sini kita bisa sama-sama belajar ya teman-teman. Bangun argumentasi itu dasarnya harus jelas gitu loh. Dan sekali lagi buat pendukung pemerintah, pendukung 02, apapun namanya, kalian bisa lihat sekali lagi track record gua atau jejak digital gua gak pernah menyudutkan pihak tertentu atas hal tersebut ya. Terlalu simplifikasi juga kalau kita bilang, wah semuanya bodoh, enggak. Banyak orang cerdas yang juga milih itu, dan gua sangat berharap sama orang-orang cerdas ini. Dan buktinya di video-video yang gue buat, bahkan ketika gue podcast di tempat Om Ded sendiri pun, yang emang orang semua tahu dia pendukung Prabowo, dan kalian bisa lihat tuh kolom komentarnya, itu positif semua, karena memang banyak yang masih rasional. Justru konflik horizontal kayak gini itu harus kita hilangkan. Ini masalah Tom Lembong yang disalahin voter 02-nya, nggak boleh juga gitu. Nah, voter 02-nya juga, ini masalah Tom Lembong udah jelas ngaco nih. Cuma karena dia Tom Lembong, lu langsung bilang, wah salah Anies segala macam. Ya makanya bertahun-tahun kita bakal gini-gini aja teman-teman gitu loh. Makanya yang ini gue respon. Karena orang ini, Bang Alim ini, kalau dia keliru, mungkin maksudnya nggak jahat, iya, dia bisa melakukan penyesatan publik yang luar biasa. Sehingga segregasi dan konflik horizontal itu semakin melebar gitu loh. Terlepas, mungkin dia waketum relawan, tokoh politik tertentu, ya itu beda lagi ceritanya. Tapi ya, jangan dihujat atau dikata-katain, atau dipeoratifin, atau dibilang ABCD, cukup direspon aja argumennya kayak gimana, yang ngaconya gimana, yang benernya kayak gimana, that's it. Nah itu aja dari gua, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bang Alim kalau memang mau diskusi terbuka atau debat terbuka, gue sangat-sangat open kok, dimanapun dan kapanpun.